Ya, adik-adik ada yang mau berpendapat kira-kira kalau masalah eksternal itu kira-kira apa aja ya yang ada di dalam sebuah organisasi? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan Aulia. Faktor eksternal mungkin yang bisa kita rasakan sekarang kayak corona ini, Pak, nggak bisa ketemu. Jadi terhambat sebagian besar aktivitas atau proker organisasi, Pak. Oke, baik. Terima kasih Aulia ya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau, satu orang lagi yang mau berpendapat? Ya, ada lagi kira-kira permasalahan secara eksternal? Andreas Marbun? Andreas Marbun gimana? Ada mau berpendapat? Contoh dari apa masalah-masalah yang ada di lingkungan eksternal? Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Nah, biar nanti adik-adik Izin ini. memberikan pendapat, Pak. Ya, Fajar Edwin. Permasalahan eksternal yang bisa terjadi dalam sebuah organisasi itu bisa misalnya salah satu daripada perkuliahan dan jadwal daripada organisasi itu bertabrakan gitu, Pak. Jadi di situ kita bingung gitu mau milih kuliah atau organisasi gitu. Suaranya kurang kurang jelas. Agak kuat dikit, agak dekat ke mic. Gini, Pak. Jadi Ya, masalah daripada eksternal itu bisa jadi kalau pendapat Fajar sendiri itu bisa jadi karena jadwal kuliah yang tabrakan dengan jadwal organisasi gitu. Misalnya organisasi tersebut mengadakan sebuah acara dan jadwalnya tabrakan dengan jadwal kuliah itu. Gitu, Pak. ya, baik ya. Nah, baik adik-adik ya. Nah, tadi contoh permasalahan eksternal tadi ya. Nah, jadi misalnya dengan adanya kasus corona sekarang ya, tadi disampaikan oleh salah seorang tadi ya, rekan tadi. Nah, ternyata itu juga menjadi suatu permasalahan ya di dalam sebuah organisasi yang biasanya dengan kondisi normal ya. Nah, semua aktivitas itu bisa berjalan dengan sesuai dengan jadwalnya ya, eh, termasuk acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu terjadwal dengan baik dan terlaksana dengan baik. Nah, namun pada kondisi saat ini ya, dengan adanya pandemi corona ya yang sudah memasuki tahun kedua ya di Indonesia. Nah, ternyata ini akan menjadi suatu masalah juga di dalam organisasi kita. Sebentar. Ya, maaf adik-adik. Nah, tadi ada sebagian dari anggota kelas B ya
yang belum dapat linknya, baru siap mau bergabung ya, nggak apa-apa. Kita lanjut saja ya. Nah, jadi faktor penghambat baik itu masalah yang terjadi secara internal ataupun eksternal. Nah, itu kan kita harus mencari solusinya ya. Nah, bagaimana masalah-masalah tersebut bisa teratasi dan bisa dicarikan jalan keluarnya. Nah, selanjutnya di dalam budaya organisasi juga perlu adanya penafsiran secara mendalam ya. Artinya di sini penafsiran bagaimana tujuan sebuah organisasi yang kita dirikan ya, terus bagaimana budaya yang harus diterapkan. Nah, itu harus dipahami oleh semua anggota organisasi. Nah, selanjutnya juga persepsi ataupun pemikiran dan perasaan bagi orang-orang yang ada di dalam organisasi itu harus sama ya. Jadi harus ada persamaan persepsi ya, persamaan persepsi, pemikiran dan lain sebagainya. Karena salah satu tujuan yang akan dicapai untuk sebuah organisasi ya, itu harus memiliki kesamaan di dalam berbagai aspek. Nah, kalau satu orang arahnya ke selatan, yang satu orang ke utara, ya, yang satu orang ke barat, pola pikirnya. Nah, akhirnya organisasi itu tidak berjalan dengan sempurna, ya. Jadi perlu adanya sebuah persepsi, pemikiran, ya, dan perasaan yang sama. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, di dalam budaya organisasi ya ada beberapa hal yang perlu dipahami bersama ya. Yang pertama itu adalah etika ya. Nah, etika ya, terus etik dan juga etika bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan etika? Nah, etika itu adalah perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan ya. Nah, jadi adalah perbuatan-perbuatan yang standar ya, yang sudah terstandarisasi. Nah, hal ini digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Sedangkan etik ya, yang selalu kita dengar itu istilah etik ya, ada kode etik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Nah, makanya kita sering dengar istilah pelanggaran kode etik ya di dalam sebuah organisasi dan lain sebagainya. Nah, ternyata etik itu berkaitan dengan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah ya. Nah, kode etik ini itu biasanya selalu ada di dalam sebuah organisasi ya. Nah, karena tanpa adanya kode etik ya atau etik di dalam sebuah organisasi, maka seluruh anggota organisasi itu akan bertindak dengan seenaknya ya, dengan semaunya saja. Jadi tidak ada yang mengatur mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu juga merupakan nilai moral dari seseorang. Seperti yang baru-baru ini kita dengar ya, masalahnya tentang berbagai pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi, anggota sebuah lembaga. Nah, termasuk kemarin itu kode etik ya yang dilanggar oleh salah satu ini anggota KPK ya. Nah, yang melakukan kesalahan bertemu dengan atau berkomunikasi dengan orang yang bermasalah. Nah, berarti dia sudah melanggar
kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Terus juga ada istilah etika bisnis. Nah, ternyata di dalam berbisnis pun kita harus memahami etika-etikanya. Apa itu etika bisnis? Yaitu keseluruhan dari aturan-aturan etika, ya, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktekkan di dalam bisnis. Nah, jadi di dalam etika bisnis ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen. Nah, selanjutnya adalah ya. Nah, apa saja yang ada di dalam etika bisnis itu ya. Nah, etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, dengan pegawai, kreditur, ataupun pesaing. Ya. Nah, jadi ini hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya. Ya. Terus selanjutnya orang yang menanamkan uang atau investor, ya biasanya dikenal dengan istilah investor, ya. Nah, jadi seseorang ya menanamkan modalnya, menanamkan uangnya, ya itu dianggap dia melakukan berinvestasi, ya. Nah, sedangkan orang yang menanamkan uang tersebut, yang menanamkan modal ataupun sahamnya itu disebut dengan istilah investor. Nah, orang yang menanamkan uang atau investor menginginkan manajemen dapat mengelola perusahaan secara berhasil, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka. Nah, tentunya orang-orang yang akan memberikan uangnya, dananya, ya, atau menanamkan modalnya, tentu dia ingin perusahaan yang dia bina tersebut, ya, perusahaan yang dia bangun tersebut berhasil, ya, sehingga mendapatkan laba, keuntungan. Nah, tentunya keuntungan ini setelah dikeluarkan biaya produksi, ya, biaya upah dan lain sebagainya, maka tentunya akan memberikan keuntungan bagi investor tersebut. Jadi seorang investor apabila dia ingin menanamkan modalnya, dia akan memikirkan ya untung dan rugi. Nah, tidak ada orang yang berinvestasi ya, menanamkan uangnya, menanamkan modalnya, memodali usaha tapi perusahaan tersebut atau usaha tersebut rugi ya. Nah, syukur-syukur nanti adik-adik ke depannya ya ada orang-orang yang ingin berinvestasi ya terhadap usaha-usaha yang akan diwujudkan ya. Nah, sebenarnya untuk membuka usaha itu tidak begitu sulit ya. Nah, jadi kemarin saya mendapatkan sebuah artikel ya di sebuah media massa untuk menjadi atau membuka sebuah usaha ya itu tidak terlalu sulit. Cara yang mudah adalah ya kita menjadi franchise ya dari suatu produk. Nah, kemarin itu dia memberikan beberapa franchise ya yang bisa kita kerjasamakan dengan modal yang tidak terlalu besar. Nah, itu salah satu strateginya ya. Jadi kalau kita memulai usaha itu dari nol ya. Nah, itu akan panjang perjalanan daripada usaha tersebut ya. Diawali dari memperkenalkan produk, terus mencari konsumen ya, terus melakukan branding terhadap produk yang kita buat. Nah, itu untuk keberhasilannya sangat panjang sekali. Nah, cara yang mudah adalah kita melakukan franchise suatu produk ya. Nah, misalnya produk apa sekarang yang digemari oleh orang-orang ya. Nah, misalnya satu produk ya sudah mendapat branding ya, sudah terkenal di suatu daerah, misalnya di Bandung misalnya ya.
Nah, saya masih ingat itu dulu Hoka-Hoka Bento ya. Nah, Hokben. Dulu itu kan terkenal di Bandung dan di Jakarta. Nah, sehingga eh, bisnis tersebut ya menjadi bisnis yang top di kedua daerah tersebut ya. Jadi kalau kita tidak ke Jakarta atau ke Bandung, kalau tidak mampir ke Hoka Bento itu tidak apa ya, tidak nikmat rasanya. Nah, akhirnya Hoka Bento itu sekarang sudah hadir di Pekanbaru ya. Nah, tentunya usaha-usaha ini dilakukan dengan sistem franchise. Nah, jadi untuk sistem franchise ini ya eh, kita tidak perlu memikirkan desain interior dari tempat usaha kita ya, terus karyawannya seperti apa, bagaimana melatih karyawan. Nah, itu sudah diurus semua oleh perusahaan yang memberikan franchise tersebut. Nah, kita sendiri akan dilatih untuk menjadi pengelolanya dan lain sebagainya. Nah, itu jalan singkat ya untuk menjadi orang sukses di dalam melakukan bisnis. Nah, selanjutnya adalah konsumen menginginkan agar perusahaan menghasilkan produk bermutu yang dapat dipercaya dengan harga yang layak ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang dituntut oleh para konsumen ya. Apalagi eh, barang bermutu ya, tentunya biasanya barang bermutu itu dia berbanding lurus dengan harga ya. Nah, jadi di zaman sekarang orang tidak melihat lagi harga produk itu murah ya. Nah, tapi orang sekarang mencari mutu dari produk itu ya. Kalau harga orang tidak mikir sekarang ya. Terus selanjutnya para karyawan menginginkan agar perusahaan mampu membayar balas jasa yang layak bagi kehidupan mereka, memberi kesempatan naik pangkat atau promosi jabatan. Nah, tentunya jika seorang karyawan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan ya, di dalam sebuah bisnis ya, usaha bisnis, tentunya mereka ingin mendapatkan gaji yang layak ya. Syukur-syukur gaji itu di atas UMR ya, upah minimum regional. Nah, tapi di zaman sekarang ini dengan kondisi yang sangat sulit ya, orang tidak memikir lagi gajinya harus sekian ya. Yang penting bekerja, yang penting bisa menghidupi keluarga untuk bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, juga berkaitan dengan kreditur ya. Nah, kreditur, nah tentunya mereka ini adalah orang-orang yang kreditur ya, yaitu orang-orang yang memberikan uh, utang ya. Nah, biasanya itu dilakukan dengan cara meminjam modal ke bank ya. Nah, jadi bank pihak kreditur, kita mendapatkan modal dari bank. Nah, tentunya pihak bank berkeinginan ya, berharap kita sebuah perusahaan dapat membayar dengan tepat waktu ya. Terus pihak pesaing mengharapkan agar dalam persaingan dilakukan secara baik, tidak merugikan dan menghancurkan pihak lain. Etika bisnis menyangkut usaha membangun kepercayaan antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, ini yang sangat sulit dilakukan ya, yang mempunyai proses yang sangat panjang. Bagaimana kita membangun sebuah usaha ya, terus mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat ya. Jadi trust bisnis itu sangat penting. Jadi bagaimana kita meyakinkan masyarakat ya atas produk yang kita ciptakan. Orang-orang bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat ya. Nah, jadi orang-orang bisnis itu juga harus memikirkan ya, pada saat mereka menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, itu mereka harus memikirkan adanya CSR ya. Jadi bantuan kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Apakah itu akibat dari proses produksi dan lain sebagainya.
Nah, menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Nah, masalah ini selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan bisnis, namun harus dijaga terus-menerus, ya. Sebab reputasi sebuah perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu pendek, tapi akan terbentuk dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini merupakan aset tak ternilai sebagai goodwill bagi sebuah perusahaan, ya. Suatu trademark istimewa dalam competitive advantage. Oke, kita agak ngebut dikit ya, karena saya baru dapat ini pemberitahuan dari Zoom-nya dalam 5 menit akan berakhir katanya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah beberapa komponen etika ya, ada komponen sumber, komponen mekanik. Nah, komponen sumber itu diantaranya adalah kemauan individu. Nah, seseorang tidak suka melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Terus juga konsensus sosial, ada kesepakatan untuk tidak saling menjatuhkan. Ya, jadi kita tidak menjelekkan produk orang lain, usaha orang lain, dan begitu juga orang lain tidak boleh melakukan hal yang sama. Terus nilai pribadi, ya. Nah, seseorang memiliki pribadi yang jujur. Nah, ini sangat utama sekali di dalam melakukan usaha. Terus komponen mekanik. Nah, usaha melalui berbagai metode untuk mencapai konsensus. Nah, misalnya hasil negosiasi disepakati tidak boleh membanting harga, ya. Nah, jadi kita harus membuat sebuah konsensus, ya. Jadi produk yang sama, ya. Nah, jadi kita tidak boleh menjual di bawah harga tersebut, ya. Jadi ada sebuah kesepakatan. Terus selanjutnya produk, ya. Nah, yaitu kesepakatan individu dalam masyarakat. Nah, contohnya barang dibeli dapat garansi selama 6 bulan, ya. Terus kecap yang terbaik itu memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, contohnya untuk produk. Jadi nanti ada dek kalau tiba-tiba ininya close ya, closing. Nah, nanti berarti waktunya sudah habis. Tapi di sini disebutkan masih tinggal 5 menit 30 detik ya. Nah, kita kebut saja ya. Nanti kita kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, aliran etika. Nah, aliran etika ini ada dua ini ya. Ada dua pendapat, ada yang disebut dengan aliran deontologi ya. Nah, di mana kewajiban moral dapat diketahui secara intuitif. Nah, misalnya rasanya tak pantas kalau kita turunkan harga ya. Nah, jadi pada saat permintaan itu semakin tinggi ya, nah rasanya tidak pantas harga itu diturunkan ya. Nah, biasanya harga itu akan turun jika permintaan berkurang ya. Nah, selanjutnya aliran teologi. Nah, di mana menilai perbuatan orang dari tujuannya. Contohnya, saya turunkan harga untuk jatuhkan lawan, ya. Nah, misalnya ada orang yang menjual produk yang sama dengan kita, ya. Misalnya mereka menjual dengan harga 5.000 ya per pieces-nya. Nah, kita menjualnya di harga 4.000 ya. Nah, kita berada menjual produk di bawah harga orang tersebut, ya. Nah, tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawan. Nah, ini disebut dengan aliran teologi. Nah, konsep etika bisnis ya. Nah, ini menurut si Kohler ya, budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman ya, cerita, kepercayaan dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Nah, hal ini dapat dilihat dari cara karyawannya berpakaian, ya, berbicara, terus melayani customer, ya, melayani tamu dan pengaturan kantor. Nah, ini menurut si Kohler ya di tahun 1997. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan ya. Nah, di mana sini yang pertama adalah etika bisnis perlu dimiliki individu dan perusahaan ya. Nah, jadi di dalam sebuah perusahaan ya,
terutama yang berwira swasta, berwirausaha, perlu memiliki etika bisnis, ya. Jadi kita tidak bergerak semau-maunya saja, ya. Jadi ada rambu-rambu yang mengaturnya. Terus juga etika bisnis sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Jika terjadi masalah-masalah ya terhadap produk, terhadap masalah hukum ya daripada masing-masing pebisnis tersebut, nah, itu bisa diselesaikan dengan cara etika bisnis. Terus selanjutnya etika bisnis memiliki sanksi moral ya. Nah, biasanya orang-orang yang melanggar kode etik ya, melanggar etika itu diberikan sanksi moral. Nah, misalnya sanksi moralnya perusahaannya itu akan di apa ya dilarang untuk memproduksi ya, untuk memproduksi sebuah produk yang nyata-nyatanya akan membahayakan masyarakat misalnya ya. Nah, terus selanjutnya adalah tanpa etika bisnis ekonomi akan kacau ya. Jadi kalau tidak ada etika dalam berbisnis maka ekonomi ya akan berantakan ya. Ada sebuah perusahaan atau sebuah unit usaha menjual harga seenaknya, membanting harga seenaknya, terus ada yang menyimpan produk ya, menimbun barang dan lain sebagainya. Nah, jadi perlu ada etika bisnis. Oke, baik adik-adik semua, ini bagi yang baru masuk ya. Kita coba screenshot ya. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Silakan adik-adik ya, kita akan coba screenshot ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, untuk layar berikutnya. 1, 2, 3. Baik, adik-adik semua, ya kita akhiri pertemuan malam ini ya sebelum ditutup oleh Zoom-nya, kita tutup duluan ya. Kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali, Pak. Terima kasih, Pak.